Perkenalkan, nama saya Irma Melinda Febrianti, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Nenya Mamila Trisna Dewi, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Mirakel Amara Geminia Handayani, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nurul Citamida, kelas 11C Farmasi, nomor absen 17. Nama Siska Cayaningsih, nomor absen 20. Tata nama gugus fungsional secara IUPAC dan trival. Tata nama gugus fungsional yang pertama secara IUPAC. Tata nama IUPAC pada keton hanya mengganti akhiran min A pada alkana dengan min on untuk keton dengan jumlah rantai karbon yang sama. Sebagai contoh, jika dalam alkana ada propana, maka dalam keton ada propanon, yang masing-masing mempunyai jumlah rantai karbon yang sama, yaitu 3. Karbon merupakan salah satu senyawa karbonil yang artinya mempunyai gugus karbonil C sama dengan 0 pada strukturnya. Oleh karena rumus umum keton adalah R dalam buka kurung C sama dengan 0 tutup kurung R, maka keton yang paling pendek adalah propanon. CH3 dikurang C dikurang CH3 propanon. Nomor posisi gugus karbonil dalam rantai karbon ditulis di bagian depan. Jika ada gugus fungsi lain, maka penomoran dimulai dari atom C, ujung yang berdekatan dengan gugus karbonil. Contohnya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Tata nama IUPAC resmi untuk gugus fungsi keton adalah OXO. Namun, prefiks lainnya juga digunakan dalam berbagai buku dan jurnal untuk senyawa-senyawa yang umum, terutama pada biokimia. Keton atau OXO adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan gugus fungsi keton, juga dikenal dengan nama alkanon. OXO juga merujuk pada atom oksigen tunggal yang berkoordinasi dengan logam transisi. Rumus umum dan gugus fungsi. Senyawa keton atau disebut dengan juga alkanon memiliki rumus umum CnH2nO. Rumus umum keton sama dengan rumus umum aldehida. Perbedaan keton dan aldehida terletak pada gugus fungsinya. Keton memiliki gugus fungsi. 1. Propanon memiliki rumus struktur CH3CO CH3. Yang kedua, butanon memiliki rumus struktur CH3CH2CO CH33. Yang ketiga, 2 petanon memiliki rumus struktur CH3CH2CH2CO CH34. Yang keempat, 2 heksanon memiliki rumus struktur CH3CH2CH2CH2CO CH35. Yang kelima, 2 heptanon memiliki rumus struktur CH3CH2CH2CH2CH2CO CH36. Yang keenam, 2 oktanon memiliki rumus struktur CH3CH2CH2CH2CH2CO dan CH37. Yang ketujuh, 2 nonanon memiliki rumus struktur CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CO CH38. Yang ke-8, 2 dekanon memiliki rumus struktur CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CO dan CH3. Pada beberapa contoh senyawa keton tersebut ditambahkan angka 2 di awal penanamannya sebagai tanda bahwa gugus fungsi CO terletak pada atom C nomor 2 dan masih bisa berpindah ke atom C yang lainnya dengan penomoran yang berbeda. Penamaan secara trivial mengikuti 3 aturan atau pola menyebutkan terlebih dahulu alkil atau R pada senyawa keton, kemudian diikuti kata keton. Contoh penamaan secara trivial adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada senyawa keton ini CH3CO, CH3 terdapat 2 buah metil sehingga penamaan secara trivialnya dimetil keton. Yang kedua, pada senyawa keton ini CH3, CH2, CO, CH3 terdapat 2 buah alkil yang berbeda yaitu metil dan etil. Sehingga penamaan secara trivialnya etil metil keton. Etil disebut terlebih dahulu daripada metil mengikuti aturan alfabet. Yang ketiga, pada senyawa keton ini CH3, CH2, CH2,
COCH3 terdapat dua buah alkil yang berbeda, yaitu propil dan metil, sehingga penamaan secara trivialnya adalah metil propil keton. Dan yang keempat, pada senyawa keton ini CH3, CH2, CO, CH2, CH3 terdapat dua buah alkil yang sama, yaitu etil, sehingga penamaan secara trivialnya adalah dimetil keton. Nama trival keton. Pemberian nama trival keton untuk keton menggunakan cara yang sama untuk eter, yaitu dengan cara menyebutkan gugus-gugus yang terikat pada gugus karbonil, kemudian diikuti dengan menyebutkan kata keton. Ada juga nama populer untuk keton, sebagai contoh dimetil keton sering disebut aseton, sedangkan fenilmetil keton disebut dengan asetofenol. Inilah rumus struktur asetofenol. Senyawa keton wujud memiliki sifat fisika yang hampir sama untuk molekul yang sesuai titik didihnya lebih tinggi dibandingkan senyawa-senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama, termasuk senyawa polar dan larut dalam air, termasuk senyawa non-elektrolit. Antara senyawa keton terjadi ikatan hidrogen. Cara pembuatannya. Senyawa keton dapat dibuat dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, reaksi oksidasi senyawa alkohol sekunder dengan oksidator KM04 dan K2Cr 207. Yang kedua, oksidasi openeur, yaitu dengan cara penggodokan alkohol sekunder dengan aluminium T butoksida dan aseton yang berlebihan menghasilkan dehidrogenasi alkohol. Contoh gambar struktur ada di bawah ini. Yang ketiga, pirolisis garam logam. Jika kalsium asetat dipanaskan dengan kuat akan mengalami penguraian menjadi aseton dan kalsium karbonat. Contoh gambarnya ada di bawah ini. Kegunaan pembahasannya, keton digunakan sebagai pelarut, bahan pengering alat laboratorium, menghilangkan cat kuku, gas air mata, dan hipnotik. Keton merupakan senyawa turunan alkana dengan gugus fungsi karbonil live parentesis minus zinc CO minus like parentesis. Senyawa keton yang paling banyak digunakan adalah aseton. Aseton memiliki beberapa kegunaan, di antaranya sebagai pelarut untuk lilin, plastik, dan sirlak, pelarut untuk selulosa dalam produksi rayon, sebagai bahan pengering alat-alat laboratorium, untuk menghilangkan atau melarutkan cat kuku, untuk gas air mata atau chloracetophenom, sebagai bahan pembuat obat atau blus kloroform, sebagai hipnotik atau acetophenon.